Gimana rasanya Pak jadi minoritas? Saat Anies lahir, konon dengan nama Anies Rashid Baswedan. Sekarang jadi Yohanes Anies Rashid Baswedan. Cuma karena demi nyapres. Yohanes Anies ini kan nafsu sekali mau nyapres kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, Sabtu 31 Desember 2022. Masih panjang umur perjuangan. Perjuangan masih panjang. Bagaimana keadaan saudara-saudara semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan keluarganya juga mulia, barokah, dan rezekinya tidak pernah putus-putus atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekilas info sebentar aja nih saudara. Jadi channel Avengers Muslim Channel untuk membuktikan pengorbanan kepada 6 syuhada yang udah berjalan hampir 2 tahun ini nggak diusut tuntas. Channel ini nggak ada iklan saudara, tidak dimonetisasi saudara. Allahu Akbar. Panjang umur perjuangan. Makanya saudara suka heran kan, suka aneh kan, kok nggak ada iklannya? Ya, tidak ada iklannya untuk mengenang 2 tahun 6 syuhada saudara, usut tuntas. Semoga apa yang kita korbankan, tenaga, waktu, pikiran, harta, bahkan kuota hingga channel pun, semoga semuanya menjadi saksi, menjadi hujah nanti di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Jadi bahasan breaking news. Ente kadang-kadang aduh, Ade Armando, Buzzer, Ruhut, Mas Doprai apa itu? Mas Doprai apa itu? Cokro TV. Wah, ente emang kadang-kadang politik identitas. Ngopi bos, ngopi. Bismillah. Nih Ade Armando saudara. Jadi ceritanya berawal dari video heboh. Pak Anies Baswedan dapat nama Yohanes. Jadi gorengan nih para buzzer. Ya iyalah gorengan. Kalau nggak ada gorengan, nggak ada konten, nggak makan gitu. Aduh, makan itu cari makan bos, ngapain pakai konten? Ini channel ini aja nggak ada iklannya bos. Nggak ada, karena kita udah kerja, udah jualan ya nggak ada urusan sama konten ya nggak. Yang penting apa? Yang penting kita ini nanti di akhirat punya jejak digital bos. Ini orang pada demi konten jualan politik identitas, jualan Pak Anies Baswedan, bla bla bla. Nih berawal dari video ini, saudara. Pak Anies di daerah mana itu? Papua. Nah, Papua. Di rumah doa Alfa Omega dan dianugerahi nama Yohanes. Pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan ramai diperbincangkan. Oh, gitu. Cerita awal dari situ awalnya. Nah, jadi kapasitas Al-Fakir Abi Faisal di sini bukan bela capres, copras-capres, bukan itu, saudara. Jadi, karena belum ada komando dari imam besar dan ulama yang lurus, jadi Al-Fakir tidak bahas itu. Al-Fakir di sini bahasnya siapa saja yang dikriminalisasi, siapa saja yang dibully oleh para buzzer-buzzer nggak ada akhlak itu, wajib dibela. Jangankan Pak Anies Baswedan, semut aja kalau dizalimi, kita tidak boleh tinggal diam, saudaranya. Jadi ceritanya Anies dapat gelar Yohanes. Bos, buzzer rupiah nggak ada akhlak, nggak ada moral. Pak Anies itu dapat gelar. Pak Anies itu nggak pernah minta gelar, ya kan? Nggak pernah. Jadi dapat gelar. Jadi itu adalah pemberian. Jadi hoak dan fitnah. Kalau buzzer rupiah menyerang Pak Anies Baswedan, dibilang dibaptis lah, dibilang politik identitas lah, dan lain sebagainya. Ini dia nih saudara, contoh dari salah satu buzzer, Cokro TV, Cokro Tipu ya kan? Apa ini Avengers mau diganti aja namanya kali ya, jadi Nyinyir TV aja dari gitu kan. Ini ada Cokro TV kan, Nyinyir TV nih. Ini hanya untuk mereka yang punya logika. Mereka punya logika. Skip aja. Yang nggak punya logika skip aja, dari awal udah ngeselin. Yang nggak punya logika skip aja, yang nggak mau proyek cuan skip aja gitu. Konten bos, konten nih kacau nih. Anda mungkin ya sudah mendengar. Iya. Terus maksudnya nggak apa-apa, emang kenapa? Dalam sambutan itu, pemuka
agama kemudian memberikan nama Yohanes pada Anies. Anak Kalau nggak noken. nah, dengan nama Yohanes, ucap sang pemuka agama. Saya menganggap ini adalah sebuah kejadian serius. Gue serius, wah. Serius bagi siapa? Serius bagi buzzer buat digoreng. Biasa-biasa aja lah. Kan Pak Anies Baswedan juga nggak minta. Pak Anies juga istilahnya nggak keluar dari Islam, ya kan? Nggak dibaptis juga, ya kan? Pak Anies juga nggak merayakan Natal bersama juga, ya kan? Salahnya di mana? Sama dengan Ganjar dan lain sebagainya, Erick Thohir ke pesantren itu nggak dibahas. Ya kan, Pak Jokowi dan Prabowo juga sama meresmikan masjid di Solo, masjid apa tuh MBZ itu nggak dibahas. Yang kayak gini dibahas. Maksudnya serius, ini sangat serius. Nah, tapi di tengah videonya bikin kesel dia, saudara. Rupanya kirain dia bahas Anies Baswedan, kirain dia ini bahas Pak Anies, kirain dia bahas capres tentang analisa ke depan 2024, kirain bahas itu. Ade Armando malah bahas sejarah ini nama Yohanes, sejarah Yohanes bagaimana. Wah, mendingan ganti aja apa makna pemberian nama Yohanes bagi Anies, ganti aja nih dengan judulnya videonya. Ganti aja, jadi ini maksud daripada sejarah Yohanes. Jadi sebagian isi video Ade Armando ini, reaksi Anies Baswedan, isinya tentang bagaimana sejarah Yohanes, nama Yohanes, maksudnya namanya Yohanes, dan segala macam yang ada hubungannya, ya kan, dengan Yohanes. Bahkan biografi Yohanes dibahas kupas tuntas sama buzzer ini, saudara. Tidak bisa dilihat sebagai tindakan yang random. Orang tua yang memberikan nama pada anaknya saja. Iya, jadi bahas nama, melebar kemana-mana. Apalagi ini seorang pendeta yang dikunjungi seorang bakal calon presiden. Iya, terus? Lantas apa makna pemberian nama Yohanes bagi Anies Baswedan? Nah, maknanya apa? Ini adalah semacam pengagungan Anies seorang tokoh besar yang akan menjadi pemimpin umat Kristen. Wah, Untuk video lebay. Mau memimpin umat Kristen gimana? Indonesia ini kan banyak agama, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Sebagai negara bangsa, bukan negara agama, apalagi negara teokrasi, apalagi negara Kristen, negara Islam dan lain sebagainya. Dan Indonesia kan katanya Indonesia, ini dulu tokoh dulu Kristen, apa hubungannya, bos? Sah-sah aja, ya nggak? literatur tentang Kristen. Apa yang saya pelajari mengenai Yohanes sangat menarik. Iya, menarik. Pelajarin apa emangnya? Adalah sebuah nama yang punya arti sangat penting. Iya, emang penting, cuman gak usah dibahas. Jadi bahas sampai menit keberapa nih? Dari menit pertama sampai menit ke-8 nih, dia bahas tentang sejarah Yohanes nih, Yohanes. Tapi yang ujungnya di endingnya, dia ini nyinggung-nyinggung Imam Besar Habib Rizik Syihab nih, saudara. Sama seperti TIJ, Lubis dan lain sebagainya. Mereka itu juga menyinggung bagaimana di Aceh itu Imam Besar Habib Rizik Syihab dan GAM itu, ya kan, bahkan mereka mereaksi Babe Aldo. Nah, itu nanti akan kita bahas nanti di malam tahun baru ini, saudara, di rumah aja lah makanya. Nah, itu soal lain lah, soal TJ. Kita nggak bahas itu nanti. Ini soal Ade Armando. Jadi dia ini bahas tentang Anies Baswedan, dan juga dia di akhir videonya ini dia membahas, memframing seolah-olah imam besar itu Habib Rizik Syihab itu diem aja. Jadi seolah-olah novel Bamukmin PA 212 ketika Anies Baswedan dibaptis dengan nama Yohanes, mereka diem aja. Habaib dan ulama yang lurus diem aja gitu. Itu framing dari Ade Armando yang bilang. Pada awal September, Anies bahkan dinobatkan sebagai Bapak Tuh. Kesetara Indonesia setelah meresmikan gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat dan Gading Gria Lestari Cilincing. Yang memberikan gelar Bapak Kesetaraan tersebut adalah Pendeta Alma Shepherd. Indonesia kan luas, bos. Ada muslim, ada non-muslim. Di mana-mana ada agama Hindu, Buddha. Nah, ini nih di bagian ini dia nih, nyinggung imam besar. Nama Yohanes Nih. itu tidak bermasalah. Menurutnya, selama Anies tidak harus melakukan ritual agama Kristen, Tuh. Anies tidak meyakini agama Kristen, maka itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Novel tiba-tiba saja nampak mendukung keberagaman. Bukan mendukung keberagaman, mendukung Pak Anies, beda, bos. Toleransi untuk menghargai perbedaan. Kata dia, perlu diperjelas bahwa dalam syariat Islam, bahwa toleransi terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, atau pluralitas adalah wajib. Emang wajib. Ini tentu saja menarik. Sepanjang sejarah peradaban Islam kan dari Khulafaur Rasyidin, bahkan jangankan Khulafaur Rasyidin, Nabi SAW aja waktu di Madinah itu mengikat perjanjian kepada beberapa Yahudi Bani Koinuko, Yahudi Bani Nadir, ya kan, Yahudi Bani Quraizoh.
Itu Yahudi aja bisa bebas. Saking tolerannya kaum muslimin yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu benar apa yang disampaikan oleh Novel Bak Mukmin. Terus salahnya di mana, Dok? Dok, ada Armando. Akal sehat dong, akal sehat. Mengingat selama ini novel adalah bagian dari komunitas yang tidak mentoleransi sekedar pemberian selamat Natal atau penggunaan atribut Natal. Itu lain lagi. Kalau perayaan Natal itu nggak ada hubungannya dengan toleransi. Toleransi kita umat Islam itu mendiamkan lakum dinukum waliyadin, mendiamkan. Udah, itu bentuk toleransi. Jadi maksudnya Ade Armando ini dengan pikirannya dia, dengan pemikiran dia yang sempit, yang dangkal, toleransi itu ketika umat Islam rame-rame ucapkan selamat bla 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 gitu lah, nggak mau sebut lah. Ya ucapkan selamat tahun baru bla 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 gitu. Toleransi namanya. Itu bukan toleransi, itu namanya maksain. Aduh. Lanjut. Ya, tentu saja ini tidak terlalu mengherankan. Pada akhirnya agama memang jadi sekedar kendaraan politik. Saya khawatir itulah yang terjadi dalam kasus pemberian nama suci Yohanes kepada Anies Baswedan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Gunakan akal sehat, karena akal sehat dengan kita ini selamat. Akal sehat nggak cukup, Ade Armando. Gunakan juga akal sehat itu harus dibimbing dan tunduk kepada wahyu. Akal sehat itu tunduk kepada syariat Islam. Itulah yang akan bikin kita itu selamat dunia maupun akhirat. Nah, itu Ade Armando. Di dalam Twitter tuh banyak tuh para buzzer rupiah. Bukan hanya Ade Armando, tapi juga ada Ruhut Sitompul. Itu politisi yang sukanya kayak ini, kayak belalang tempur, loncat sana loncat sini. Tahu dah ntar 2024 dia loncat kemana? Cari aman nih, cari aman. Waduh. Jadi politikus PDIP Ruhut Sitompul memplesetkan nama Pak Anies jadi Yohanes AB. Waduh. Kata Ruhut Sitompul, Bapak Yohanes AB semoga menjadi presiden RI yang pertama non muslim, paten merdeka, kata Ruhut. Belum lagi cuitan di Twitter tampak dari Guntur Romli. Yang nggak ada angin, nggak ada hujan, nyamber aja dah kayak Guntur. Kayak petir. Ngopi saudara, bismillah. Dia menyindir Pak Anies Baswedan sebagai Yohanes juga. Kok Yohanes Anies ya kan takut ngucapin selamat Natal, kata Guntur Romli. Nah, makna daripada pemberian nama Yohanes itu pemberian, bukan mintanya Pak Anies. Ucapin selamat Natal beda lagi kasusnya. Masa ada dua kasus dicampur-campur? Katanya akal sehat yang mana? Waduh, masa pemberian nama dari Pak Anies Yohanes dicampur-campur dengan selamat Natal, selamat ini, selamat itu, nggak ada hubungannya, bos. Aduh, kacau ini orang ini pada. Sedangkan ada lagi pegiat media sosial yang Al-Fakir catat nih, namanya Mas Doprai. Dia juga terkenal di Cokro TV, saudara. Jadi dia bilang selamat dengan nama baru yang sekarang melekat di Bapak. Gimana rasanya Pak jadi minoritas? Lah, jadi minoritas. Terus maksudnya nuduh Pak Anies sebagai orang yang sudah dibaptis gitu. Menuduh Pak Anies sebagai orang yang sudah murtad gitu. Waduh, komentar-komentar kayak gini kok jadi selamat ya? Gimana nih Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Salam presisi ini kayak gini nih. Kebencian semua isinya ini, para buzzer-buzzer ini. Menuduh orang, memframing orang tanpa bukti, tanpa hujah, tanpa pembuktian, asal aja koar-koar. Nah, jadi intinya justru penyematan nama Yohanes nih, ya kan? Di dalam Anies Baswedan saat mengunjungi Papua itu justru sikap sejati yang anti intoleran. Jadi ini adalah bantahan kuat pada tuduhan-tuduhan para buzzer rupiah yang gak punya akhlak dan gak punya duit. Pastinya ya kan, ATM-nya kosong, dompetnya kosong ya kan, proyek. Tuduhan Anies intoleran itu terbantahkan dengan adanya kejadian momentum Pak Anies mendapatkan gelar, diberi ya, bukan minta, diberi gelar Yohanes. Jadi siapapun berhak berinteraksi dengan seluruh komponen bangsa negara ini tanpa terkecuali siapapun. Hak dari pemberi dan penerima
itu tidak harus menjadi persoalan selama itu tidak di luar dari jalur rel yang keluar daripada akidah Islam, apalagi bertentangan dengan syariat Islam. Bukan persoalan siapapun, entah itu calon presiden kek, bakal calon presiden kek, ya kan, menteri kek, wakil presiden kek, DPR, DPRD, DPD, ya kan, dan lain sebagainya, lurah, bahkan camat, sekalipun RT, RW, semuanya itu ya namanya kita makhluk sosial, ya enggak? Makhluk sosial itu kan berinteraksi, ada dialog, ada diskusi, ya kan? Itu sah-sah aja, bahkan bekerja sama, bergotong royong, berafiliasi dengan seluruh komponen bangsa ini, mau dia muslim atau non muslim sekalipun, ya enggak? Bahkan mendapat gelar Pak Anies Baswedan itu adalah hak beliau, termasuk juga memberi adalah hak kelompoknya juga. Kelompok yang ada di Papua itu hak-hak mereka. Jadi buzzer RP, ya kan, ramai-ramai bilang udah jelas bahwa ini mah permainan dua kaki, Pak Anies main dua kaki. Pret, dua kaki yang mana? Ngomong doang koar-koar. Pak Anies ini dekat dengan Habib Rizik. Wah, malah nggak dapat penolakan dari Habib Rizik. Nggak dapat penolakan, ya iyalah, ini kan bentuk daripada kegeragaman, bentuk daripada keniscayaan, sudah sunatullah, ya kan, hidup di bangsa yang ini Indonesia, ada muslim, ada non muslim, ya kan. Yang kita tolak itu bukan non muslimnya, yang kita tolak itu bagaimana aturan yang bersumber dari yang maha adil dan maha sempurna, seperti contoh haram pemimpin kafir, Al-Maidah 51 itu, ya kan, itu kan tuntunannya jelas. Tapi kalau kepada orang-orang liberal diberikan ayat itu, disodorkan Al-Maidah 51 itu, mereka hanya jadikan ayat itu sebagai tontonan, bukan tuntunan. Waduh, makanya mereka lah yang sering teriak radikal-radikul. Jadi ada beberapa larangan umat Islam yang bukan hal-hal yang baru lagi didengar, udah pernah dibahas oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, bagaimana hukum tahun baru lah. Nanti saudara-saudara lah referensinya, lihat sendirilah di Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Hadi Hidayat, dan lain sebagainya. Larangan-larangan itu udah banyak dibahas oleh para habaib dan para ulama. Seperti umat Islam mengucapkan selamat hari raya, pakai topi tertentu, ya kan, ibadah umat lain, ya kan, itu semuanya sudah dibahas. Nah, jadi persoalan Pak Anies Baswedan berinteraksi dengan non muslim, bahkan misalnya kita berinteraksi dengan penjual yang non muslim, ya sah-sah aja, ya salahnya di mana, ya kan. Nah, jelas kesimpulannya, politik identitas itu adalah fakta dan tidak akan pernah bisa dihindari oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang yang hari ini pengen berkuasa lagi 3 periode rencananya, nggak bisa dihindari, termasuk oleh Ganjar, ya kan. Yang tidak boleh itu adalah politik yang identitasnya abu-abu, politik yang identitasnya tidak ada, tidak punya identitas, latar belakangnya apa, ibunya siapa, bapaknya siapa, agamanya apa, ya kan, sekolahnya apa, ijazah sekolahnya apa, siapa orang tuanya. Itulah politik yang tidak ada identitas. Itu justru yang sekarang ini rakan rakyat. Tuh kata Pak Mahfud MD, sengsarakan rakyat. Yang nggak boleh itu adalah politik yang tanpa identitas. Sedangkan politik identitas itu politik hakiki, politik kemampuan, merangkul semua golongan. Dan yang paling penting bukan hanya kerja tapi sia-sia, tapi juga yang penting itu dalam politik itu bisa mengurus rakyat. Riayatul su'unil ummah, ya kan, mengurus urusan umat, mengurus urusan rakyat dengan syariat Islam secara kafah. Itulah makna hakiki politik Islam, politik identitas yang sering disebut oleh para buzzer rupiah. Bukan politik demokrasi, politik demokrasi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, politik yang menghalalkan dengan semua cara, apalagi melarang umat Islam berpolitik di masjid. Pak Anies Baswedan dilarang masuk ke masjid, ya kan, oleh Bawaslu. Apa kabar otak? Waduh. Sedangkan kata Pak Rocky Gerung, bakal capres atau capres masuk ke dalam masjid itu bukti capres atau bakal capres itu adalah orang yang punya moral, orang yang punya budi pekerti, orang yang punya akhlak. Sedangkan kalau kita dilarang berakhlak, dilarang berbudi pekerti, dilarang capres itu berakhlakul karimah, ya kan, dengan dilarangnya ke masjid, ya terus gimana? Mau cari presiden atau mau cari pemimpin yang berdasarkan survei? Ada tuh kalau nggak salah tadi Al Fakir baca tuh ada notif di atas. Jadi survei tertinggi saat ini adalah
Prabowo, Ganjar, waduh, itu kayak gitu. Pemimpin yang 2024 ke depan gitu, yang akan datang kayak gitu. Pemimpin hasil survei. Harusnya pemimpin itu diuji nih, diuji moralnya, pemikirannya di dalam masjid. Datang ke masjid, datang ke kampus, ya kan, datang ke komunitas-komunitas. Buktikan sikap toleransinya dengan mendatangi beberapa pemuka-pemuka agama. Nah itu mantep, diuji kualitasnya, bukannya survei. Ya wajar kalau misalnya ketika nanti udah waktunya hari H pemilu, ya kan, wah kayak 2019 kemarin kan, wah kok tiba-tiba suaranya berubah nih. Iyalah suaranya berubah karena waktu mau jadi calon presiden dari survei. Ini pertanyaannya, apakah fenomena 2019 ke 2024 akan datang, akan terulang lagi? Soalnya indikasinya udah kelihatan bagaimana sekarang ada aturan lagi yang namanya kardus digembok. Mobil listrik masuk, nikel ya kan buat litium. Tapi hari gini udah 5G, tapi kardus masih digembok. Ngopi saudara, bismillah. Bahkan dengan jelas lagi Hendro Priyono pernah bilang, politik demokrasi itu ya kan diartikan pemimpin yang lahir dipilih oleh para kapitalis. Makanya kerasa kan sekarang rencana Luhut, Jokowi dan lain sebagainya, mereka akan subsidi mobil listrik, ya kan, 5 triliun. Waduh, pertanyaannya nih, ya kan, subsidi BBM kenapa dicabut, Pak? Kok subsidi mobil listrik boleh? Aduh, jargon kerja untuk siapa, Pak? Untuk siapa, Pak? Untuk kapitalis atau untuk rakyat? Untuk investor atau untuk umat? Kalaupun untuk rakyat yang mana? Rakyat oligarki atau rakyat yang hari ini, yang rakyat yang asli, yang membutuhkan makan sehari-hari, membutuhkan sesuap nasi sehari-hari? Gimana? Jadi politik identitas, why not? Tidak ada yang salah dengan politik identitas, ya kan? Selama disampaikan secara damai, intelektual, adu gagasan, adu argumen, dialektika, tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Why not? Ya kan? Bahkan dalam hal ini Imam Al-Mawardi pernah bilang dalam kitabnya, Imam Al-Mawardi As-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyebut 2 perkara yang menjadi tanggung jawab kepala negara nih saudara. Jadi dua tanggung jawab. Pertama, menjaga agama. Kemudian mengatur urusan dunia. Nih 2, jaga agama dan ngatur urusan dunia. Dua-duanya tentu harus diatur berdasarkan pemimpin yang soleh dan aturan yang soleh pula. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin dan kriteria seperti itu. Ya, bagaimana menurut saudara-saudara? Silakan, mungkin ada yang mau diskusi, menambahkan komentar di kolom komentar. Kita bacain satu-satu nih komentarnya saudara. Sambil ngopi. Bismillah. Desi Arianti, alhamdulillah tadi nggak bisa komen. Semoga Habib sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Enakan goreng cebi, San Udin, Black Velvet. Emang ente Ade Armando punya akal sehat? Black Velvet. Kemana sempak? Udah ketemu belum? Aduh. Bukan gak punya duit, tapi rakus tamak. Iya bener juga ya. Wak 3 periode ngimpi si doi. Siti Yolandani BGK. Wah amba, pokoknya Anies Baswedan. Ya, mungkin ini saja sementara dicukupkan Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan episode berikutnya yang lebih semangat. Tetap fokus kawal KM 50. Fokus kawal perubahan umat ini hanya dengan keadilan Islam saja, dari aturan yang maha adil dan maha sempurna. Syariat Islam secara kafah, bukan keadilan versi komunis, apalagi keadilan versi kapitalis oligarki liberal. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik Batia.